Salam literasi. Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya, pasti tentu. Sembari rebahan, mari kita dengarkan ulasan buku yang berjudul Sarina. Langsung simak penjelasannya. Sarina, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia adalah sebuah buku yang menjadi kado Bung Karno untuk perempuan Indonesia. Buku ini Bung Karno tulis di tahun 1947 ketika ia berada di Yogyakarta, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut pengakuannya, di dalam kata pendahuluan bahwa sudah sejak dulu Bung Karno ingin menulis buku tentang perempuan. Karena menurutnya soal perempuan itu sangat perlu didiskusikan dan juga dipopulerkan. Selain itu, menurutnya, negara dan masyarakat tidak dapat terbentuk jika tidak ada yang mengerti soal perempuan. Maka ketika Bung Karno pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, hal yang pertama ia lakukan adalah mengadakan diskusi perempuan yang terjadi setiap 2 minggu sekali. Dan hasil, isi serta pokok-pokok penting yang terdapat dalam kasus wanita tersebut Bung Karno tuang dalam buku ini. Adapun nama Sarina yang menjadi judul buku ini adalah nama pengasuh Bung Karno saat masih kecil. Dialah yang selalu membantu ibu Bung Karno dalam mengurus rumah tangga, memberikan cinta dan kasih kepada Bung Karno, serta sosok perempuan yang telah mengajarinya untuk mencintai orang kecil. Bung Karno sangat menghormati dan mengaguminya karena meskipun ia hanyalah orang kecil, tetapi ia memiliki budi yang selalu besar. Oleh karena itu, sebagai rasa tanda terima kasih Bung Karno pada pengasuhnya itu, maka buku yang ia tulis tentang perempuan ini ia beri judul Sarina. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama tentang soal perempuan, bab kedua tentang laki-laki dan perempuan, bab ketiga berjudul Dari Gua ke Kota, bab keempat tentang matriarkat dan patriarkat, bab kelima tentang wanita bergerak, dan bab keenam berjudul Sarinah dalam Perjuangan Republik Indonesia. Melalui buku ini, Bung Karno mengkritisi kebanyakan laki-laki yang masih memandang perempuan sebagai suatu blasteran antara dewi dan seorang tolol. Sekaligus dianggap tolol dalam beberapa hal lainnya. Bung Karno sangat tidak setuju dengan laki-laki yang masih mendiskreditkan perempuan dengan hanya menyuruhnya berada di rumah saja dengan urusan rumah tangga. Dalam buku ini Bung Karno juga mengutarakan ketidaksetujuannya dengan gerakan feminisme yang kelewat batas di Eropa saat itu. Menurutnya, maksud feminisme yang awalnya baik, yakni persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, dilewati batasnya dengan mencari persamaan segala hal dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu, Bung Karno berpesan kepada perempuan Indonesia untuk mempelajari lebih dahulu secara mendalam tentang pergerakan-pergerakan perempuan di Eropa sebelum hendak menirunya. Dalam hal ini, Bung Karno juga mengutip perkataan Ki Hajar Dewantara yang penting untuk diingat perempuan Indonesia sebagai pedoman, yakni janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa. Janganlah juga terikat oleh rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua barang dengan kodratnya. Buku ini Bung Karno tulis dengan bahasa yang komunikatif, seakan kita diajak berbicara secara langsung dengannya. Meskipun kelemahannya adalah bahasa yang digunakan masih bahasa lama. Sehingga pembaca yang hidup di era sekarang, kita agak sedikit kaku untuk membacanya. Namun banyak sekali pelajaran dan pengetahuan penting yang akan kita dapatkan setelah membaca buku ini. Banyak kata-kata mutiara yang ia kutip dari tokoh-tokoh nasional maupun internasional sebagai referensinya untuk berhujah. Melalui buku ini, Bung Karno telah mewarisi ilmu yang sangat berharga untuk para perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan yang revolusioner, bahagia, dan juga merdeka.